Assalamualaikum teman-teman. Hai, assalamualaikum teman-teman. Hadir lagi di channel aku, Ade Penisi. Di video aku kali ini aku bakal melanjutin cerita aku yang kemarin harus di swab test atau di rapid test karena aku ada sakit. Sakitnya apa? Jadi di sini aku mau sharing pengalaman aku tentang aku kenapa bisa hamil di luar kandungan dan gejalanya itu apa aja. Jadi buat kalian yang mau tahu, yuk langsung lihat aja video aku. Nah, sebelum aku ngejelasin secara rinci sakit aku itu apa, jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube aku, video-video aku. Nah, jadi sakit aku itu apa? Sebenarnya bukan sakit gimana. Jadi aku ceritain dulu ya dari awalnya itu. Aku tuh kemarin sakit itu karena dikuret di salah satu rumah sakit. Nah, kenapa sampai dikuret? Nah, bakalan aku jelasin ya. Jadi aku itu kemarin sempat hamil, dan hamilnya itu kayak nggak ketahuan karena siklus head aku itu pernah aku itu head sampai siklus 35 hari. Jadi kemarin itu aku pikir aku ya cuman apa telat head, emang belum dapat head. Tapi ternyata setelah siklus aku 35 hari, udah mau masuk ke 36, itu aku tes pack itu ternyata aku garis 2. Seneng dong, aku tungguin biar hamil aku ini nih, aku nungguin banget. Terus tiba-tiba aku telat head dan aku tes pack itu, hasil tes packnya itu garis 2. Nah, aku itu tes pack sekitar tanggal 21 Desember. Ternyata garis 2. Aku tes pack sampai 2 kali, ternyata garisnya juga 2. Akhirnya karena aku penasaran, aku ke bidan. Karena udah gitu selama beberapa hari ke belakangnya itu aku tuh kayak cuman ngerasa gak enak badan, terus ngerasa kayak apa ya, yang gak enak badan aja biasa. Tapi aku nggak nyangka kalau aku tuh hamil posisinya waktu itu karena aku belum telat head. Nah, aku tuh selama belakang-belakangan itu 2 minggu ke belakang itu aku tuh sering minum obat-obat kayak gitu. Karena aku batuk juga, waktu itu aku minum obat batuk itu tiap hari tuh banyak banget. Terus aku minum kayak buat naikin trombosit, sama aku minum beberapa obat sakit kepala, batuk pilek. Nah, sama sempet makan nanas itu berapa hari berturut-turut itu aku makanin nanas. Sempet khawatir, akhirnya aku ke bidan. Nah, bidan pun menyatakan aku hamil tanggal 21 Desember. Dia bilang itu aku telat 5 minggu, tapi cuman posisinya waktu itu dia pegang, mungkin bayi aku tuh nggak kerasa atau gimana. Kira dia tuh nyaranin nanti kalau udah sekitar 7 minggu atau 8 minggu aku buat USG. Dah setelah dari bidan pertama aku pulang. Setelah pulang, aku pulang ke rumah. Jadi bidan pertama itu adanya di rumah ibu aku, dan aku pulang ke rumah hari Selasanya atau hari Rabu. Itu aku pulang ke rumah, aku ngeflek sore jam 5 hari Rabu. Kira aku ke bidan dekat rumah, dikasih obat penguat. Aku minum terus obat penguatnya, tapi ngefleknya itu malah semakin banyak. Ngefleknya semakin banyak. Akhirnya pas tanggal 23 apa, oh enggak, aku pulang ke rumah itu hari Selasa.
dan tanggal 23-nya itu aku ke rumah ibu karena niatnya mau istirahat di sana biar aku gak kecapean. Nah, aku tuh konsul, aku USG ke salah satu bidan, ke rumah sakit. Akhirnya aku ke rumah sakit. Nah, di sini awal mulanya banget aku ketahuan sakit. Nah, di rumah sakit pertama ini rumah sakit swasta. Aku di situ USG. Nah, pas masuk USG di kehamilan aku yang ke 5 minggu atau 6 minggu. Di dokter ini bilangnya aku pas USG itu udah 6 minggu. Nah, pas aku USG itu pertama USG perut, di perut aku tuh nggak ada bayi, nggak ada apa-apa. Sedih dong, aku pikir mungkin umur bayi 5 minggu atau 6 minggu itu emang belum ada, baru hanya penebalan dinding rahim. Tapi ternyata aku salah. Dokter pertama ini USG aku melalui transvagina. Setelah aku di USG melalui transvagina, ternyata apa kata dokter, aku hamil di luar kandungan, dan katanya jalan rahim aku itu udah pecah dan harus cepet-cepet dioperasi. Tapi karena aku nggak ngerasain gejala-gejala hamil di luar kandungan, aku nggak ngerasa perut aku sakit yang gimana-gimana. Terus aku juga keluar darah cuman ngeflex setetes 2 tetes. Jadi aku nggak ngerasain rasa hamil di luar kandungan kayak yang orang-orang banyak rasain gitu, kayak keluar darah banyak, sakit, bener-bener sakit. Itu dokter pertama. Dong aku sama suami dibilang kayak gitu. Akhirnya dan posisinya waktu itu uh, apa ya, emang langsung down, bener-bener down. Akhirnya aku sama suami itu memutuskan untuk pulang dulu ke rumah, diskusi sama keluarga, dan gak nyangka gitu. Akhirnya kayak keluarga tuh buat nguatin gitu, mungkin salah. Terus akhirnya aku balik ke rumah. Setelah balik ke rumah seharinya itu bener aja, sekitar tanggal malam Natal aku tanggal 23 konsul USG pertama di dokter. Tanggal 24-nya aku pulang. Tanggal 24 aku pulang itu malamnya masih nggak keras apa-apa, nggak keluar darah banyak. Terus aku memang nggak keluar darah. Nah, di tanggal 25-nya itu aku mulai malamnya kayak ngerasa pengen pakai pembalut. Ternyata bener, ngeflex itu banyak banget keluar di pembalut. Jam 11 malam tanggal 25 itu orang lagi pada Natalan. Aku udah nyari dokter kesana kesini, dokternya nggak ada yang standby. Akhirnya dan aku niatnya mau nyari second opini juga ke rumah sakit yang kedua ini. Nah, tapi karena di rumah sakit yang kedua ini dokternya pada nggak ada, jadi aku putusin buat nanti aja, minggu depannya aku buat balik konsul. Tapi ternyata rencana Allah tuh lain, aku ngerasa ngeflek banyak. Akhirnya aku pergi ke IGD rumah sakit negeri. Nah, setelah aku pergi ke rumah sakit negeri, sampai di sana dokter cuma bilang bayi aku nggak berkembang dan harus dikuret. Akhirnya ya udah, aku ngikutin semua prosedur dokter karena aku pikir oh ya udah, bayi aku nggak berkembang. Itu opini dokter kedua, bukan karena aku hamil di luar kandungan. Dan banyak yang bilang dokter ini tuh bagus, makanya aku kayak yang oh mungkin vonis dokter pertama itu salah gitu. Jadi aku percaya sama dokter yang kedua ini. Akhirnya setelah prosedur semua, aku ngelakuin swab test, aku ngelakuin tes rapid test, udah ronsen, uh, aku nunggu tuh lumayan lama. Akhirnya dikuret. Cuman dokter pada saat itu bilang kalau misalkan aku itu nggak bisa bawa hasil dari kuretnya aku itu.
Ya udah, akhirnya aku nggak masalah, yang penting aku sembuh. Setelah dikuret eh, 1 hari aku langsung boleh pulang. Nah, setelah pulang dari rumah sakit itu, justru aku malah ngerasain sakit di perut aku itu malah semakin lama semakin sakit. Sampai 1 minggu setelah kuret itu aku balik konsul, aku pakai kursi roda. Cuman dokter pada saat itu sama perawat bilang aku lebay karena itu hanya efek dari kuretnya aja dan efek dari bius karena aku kurang minum air putih. Oke lah, aku pikir iya aku kurang minum air putih. Kira aku pulang. Nah, besoknya itu tuh bener-bener udah nggak ketahanan banget. Aku ngerasa sakit perut aku. Kira aku di rumah minta suami aku pulang kerja jam 4 sore itu, sekitar tanggal berapa kemarin, tanggal 4-an gitu. Itu aku langsung pergi ke rumah sakit, dan ke rumah sakit swasta. Dan alhamdulillah aku ketemu dokter yang menurut aku bagus. Dokternya itu aku cerita semua cerita aku dari awal. Akhirnya aku cerita aku sempat dikuret tapi perut aku malah masih ngerasa sakit banget. Ternyata akhirnya dokter yang ketiga ini, sebenarnya dokter ketiga ini tuh dokter kedua yang mau aku datengin, tapi karena sebelumnya itu jatuhnya malam Natal dan tahun baru, dokter ini nggak ada, jadi aku baru bisa datengin setelah tahun baru ini. Nah, setelah aku datengin, aku di USG transvagina. Awalnya di USG perut, dan perut aku tuh bersih, nggak ada apa-apa. Akhirnya setelah di USG perut, aku di USG transvagina, dan ternyata benar aja seperti dokter yang pertama, bahwa masih ada bayi di jalan rahim aku. Nah, masih ada bayi di jalan rahim aku. Kira ya udah, tapi hanya dokter ketiga ini dia bilang kalau jalan rahim aku tuh nggak pecah. Alhamdulillah. Jadi aku tuh langsung ngelaksanain ngelakuin operasi pada saat itu juga, pengangkatan bayi yang ada di jalan rahim aku. Terus ya udah, mau nggak mau aku operasi lagi setelah dikuret. Ternyata setelah operasi itu aku bukan hanya hamil di luar kandungan, ada masalah lagi. Jalan rahim aku itu jadi lengket. Penyebabnya apa, nanti bakalan aku share di video yang berikutnya. Intinya di sini aku cuma mau sharing masalah aku hamil di luar kandungan. Jadi buat kalian, kalau ada yang ngerasain gejala-gejala kayak aku, lebih baik cepat ngambil penanganannya, karena kalau misalkan kalian telat penanganannya, agak bahaya, bisa menyebabkan jalan rahim kalian tuh pecah. Nah, sekian video aku tentang pengalaman hamil di luar kandungan, atau bahasa dokternya itu hamil KET, kehamilan ektopik. Nah, nanti di video berikutnya aku bakalan ngejelasin tanda-tanda aku hamil di luar kandungan dan yang aku rasa apa aja, sama nanti sedikit aku kasih tahu penyebabnya hamil di luar kandungan itu dari apa. Jangan lupa ya, tungguin video aku selanjutnya. Nah, itu aja yang bisa aku share tentang pengalaman aku hamil di luar kandungan. Terima kasih yang udah mau nonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube aku ya. Bye bye.